Dah, halo. Udah, halo Dimas Ramadan. Halo. Hai. Kita terakhir ketemu kapan ya Mas ya? Terakhir bulan Berapa lalu bulan ya, sebulan yang lalu kayaknya pas ya? di Bandung. Pas gua ke Bandung. Ke Curug mana tuh? Curug Berberg. Ya. Oke Mas, jadi gini Mas. Sebetulnya gue pengen, ya gue tahu sih lu sebagai social media influencer nih ya. Nah, gue sebagai apa ya, lebih ke arah edukator lah. Jadi gue juga pengen banyak belajar dari pengalaman lu sebagai social media influencer. Dan mungkin nanti gue share juga nih sama teman-teman pebisnis atau mahasiswa yang memang dia masih struggling, gimana caranya mereka create konten sampai akhirnya bisa engage sama customernya, bisa banyak followernya, dan ya at least sosial medianya tersebut bisa dimonetisasi lah ya, gitu Oke. Mas. Hmm. Nah, jadi sebetulnya gue pengen tahu dulu nih, sebetulnya Dimas Ramadan tuh awalnya gimana nih Mas bisa apa ya create konten sedemikian rupa sampai sekarang nih Mas. Nah, awalnya tuh sebenarnya dari keisengan aja, kayak pas kuliah tuh bikin Instagram. Terus di situ emang kebetulan lagi hobinya traveling kan. Nah, di situ gue Hmm. suka, kebetulan juga background gue tuh suka fotografi. Kayak pas kuliah, suka menang-menang lomba antar SMA, fotografi, kayak gitu kan. Terus Hmm. dari situ berlanjut dari ke hobi itu di Instagram ngepost foto traveling dan kebetulan kayak kok jadi banyak nih kayak secara natural like-nya nambah terus followers jadi Hmm. nambah. Nah terus dari situlah banyak yang komen dan sampai sekarang makin terus berkembang. Jadi karena kayak Hmm. si kuncinya waktu itu kayak karena konsisten bikin konten dari awal buat Instagram sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang ya. Berarti Mm-mm. konsisten di traveling. Jadi Oke, niche-nya, sebetulnya saya niche background-nya kebetulan kan kayak travel blogger, suka bikin konten traveling, kemana-mana traveling sambil ngasih tips-tips, saran ke teman-teman. Nah, jadi sampai sekarang niche-nya tuh kayak lebih ke traveling, tapi nggak dipungkiri juga bisa ke konten kayak lifestyle, kayak gitu, masuk juga. hmm, hmm. Jadi sebetulnya itu tuh nggak apa ya, nggak direncanakan lah ya. Jadi itu mah based on your hobby, based on your interest gitu ya. Enggak, enggak. Kalau ada Oh teman, enggak, gimana tuh? ada Keanu tuh dia pengen ada yang niat juga oh gue harus jadi selebgram nih Hmm. gue harus kayak berteman sama teman-teman di circle itu biar dia jadi selebgram nah itu ya bisa juga sukses nah kalau gue nggak Hmm. Hmm. direncanain Hmm. emang tiba-tiba boom gitu. Oh, oke, oke, oke. Tapi menarik sih Mas. Jadi memang lu based on your interest saja gitu ya. Iya dari hobi Ah, jadi tiba-tiba jadi passive income yang sosial media gitu menurut gue sosial media itu jadi passive hmm, income gue sekarang karena dapat income ya tinggal kayak ngepost ada sponsor kan lumayan banget. hmm, hmm. Nah, terus udah kemana aja nih Mas? Jalan-jalannya nih. Udah berapa Wow negara yang dikunjungin yang Mas? kalau yang disponsorin tuh lumayan banyak kalau yang disponsorin kayak Turki Korea Jepang terus Nepal naik kapal pesiar kayak gitu kalau yang Hmm, hmm. sendiri banyak juga sih kayak gue hitung 32 negara lah Itu Eropa kalau misalnya dari Amerika. sponsor nih ya. Hmm? Mhm. Oke, kalau misalnya dari sponsor nih, sebetulnya perusahaan yang gimana sih? Atau misalnya apa sih benefitnya buat perusahaan gitu, buat nyponsorin seorang travel influencer itu buat mereka tuh apa sih sebetulnya? Nah itu menurut gue mereka tuh sebenarnya bukan lebih ke mau supaya langsung orang tiba-tiba datang pakai produk mereka Hmm. kayaknya enggak tapi mereka tuh mau awareness-nya dulu jadi mereka pakai Hmm. sosial media influencer itu supaya orang-orang perlahan-perlahan mengetahui produk dari mereka nah ketika once Mhm. udah kayak dapat awareness-nya oh ini kan yang dipakai sama Dimas contohnya
oh oke gue jadi mau kayak gitu. Jadi tuh nggak yang tiba-tiba tek, oh langsung kayak gitu. Sebenarnya yang mereka mau dapetin tuh kayak lebih ke brand awareness-nya dulu gitu. Jadi sebetulnya long term gitu ya, Lebih ke long untuk term. apa ya? Gue Karena sebenarnya menurut pernah gue baca juga sih. kalau banyak orang yang endorse orang berharap langsung beli produknya. Itu menurut gue salah kalau mau pakai influencer di situ. Ya mungkin bisa beberapa, cuman apa ya, nggak bisa langsung gitu. Jadi ya Nggak bisa langsung ada long sales term gitu ya. itu. Kayak gitu kalau bagi gue. Kayaknya agak putus-putus nih si ininya, jaringannya. Jelas kan? Jelas kok. Oke, jelas ya. Nah, terus yang pernah gue baca nih, balik lagi ke yang tadi. Jadi sebetulnya dengan adanya apa ya, kita nge-endorse orang atau nge-endorse selebgram tuh sebetulnya dia masuk ke jangka panjang gitu ya, si iklannya tuh dia bakal diingat-ingat terus kalau ini pernah dipakai di Mas Ramadan, ini pernah dikunjungi di Mas Ramadan segala macam gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah biar orang-orang itu ingat gitu ya ke si brand tersebut gitu kan. Jadi bukan hanya targetnya itu penjualan kayak gitu ya maksudnya. Iya. Tapi ada nggak dipungkiri juga, bisa juga kalau emang produknya bagus dan orang suka, itu emang bisa langsung kayak, wah gue gara-gara di endorse dia langsung kayak 100 ludes nih, 100 package ludes gitu juga bisa, asal emang barang itu sesuai niche-nya dia kayak gitu. Jadi tergantung sama kontennya itu sendiri ya Mas ya. Halo. Halo, sorry keputus. Tes. Oke. Udah dicas? Udah, tadi tuh sebenarnya lagi dicas, cuman taunya nggak keisi gitu kabelnya. Oh. Tadi Nggak apa-apa, dikat bisa bisa kita. disambung lagi ya? Hah? Dikat bisa Bisa, disambung. bisa. Gampang, itu tinggal diedit. Oh ya. Tadi sampai mana ya? Sampai brand awareness Sampai nggak sih? Yang company apa? ya. Company apa? Ya maksudnya yang opportunity biar apa namanya, dia engage, maksudnya circle ya kalau nggak salah tadi kita biar naikin follower tuh kita temenan sama circle yang itu gitu. Bukan ya? Tapi sebenarnya gue udah tandain sih. Jadi pertanyaan selanjutnya apa? Langsung aja kali ya. Langsung. Nah, oke Mas. Jadi next nih. Tadi kan kita udah ngomongin banyak banget nih negara, lebih dari 50 ada kali ya. Nah, sebetulnya negara yang paling berkesan buat lu di Mas Ramadan tuh negara mana, Mas? Kalau berkesan, sebenarnya paling berkesan tuh beda-beda, cuman paling berkesan banget Turki, karena waktu itu naik balon udara yang di Kapadokia itu di Turki, dan itu kayak lagi di surga beneran. Jadi kayak naik balon terus view-nya sunrise dan bebatuan, itu pokoknya indah banget. Itu momen paling the best. Cuman ada juga pengalaman seru, waktu itu pernah kayak ngegembel di negara orang di Myanmar, cuman $100. Di mana? Di Myanmar. Kayaknya ini deh, putus-putus deh. Halo? Di Myanmar. Ya, Myanmar. Di Myanmar itu $100 2 minggu, dan cuman $100. Jadi nginepnya waktu itu nggak di hotel, tapi kayak di terminal bus, terus di jalan di stasiun kereta tiap hari selama 2 minggu. Kayak selama jadi 2 minggu $100. Iya, dan itu sendiri, solo trip. Nah, terus di situ kayak jadi belajar nih. Wah, ternyata maksudnya kayak apa ya? Jadi itu kayak belajar untuk bersyukur kayak gitu loh, trip bersyukur gue. Jadi emang budgetnya emang $100 gitu, mau bikin konten kayak gitu kan. Dan itu juga seru karena di situ kayak, oh ternyata banyak orang baik yang
contohnya jajanin atau ngasih petunjuk arah. Nah di situ tuh seru banget, sampai yang kayak trip yang elit yang hotel bintang 5 juga pernah, jadi semuanya udah gue cobain, jadi tuh juga semuanya tripnya tuh seru. Udah lu cobain ya. Iya seru semua jadi. Nah tapi ngomong tadi gue dengar solo trip nih, Dim. Nah sebetulnya lebih seru solo trip lu pribadi nih ya, atau bareng-bareng nih, Dim? Pasti ada plus minus lah, tapi apa nih kira-kira? Sebenarnya plus minus, kalau solo trip tuh bisa explore sendiri, nggak berantem sama teman, gue mau destinasi ini, gue mau destinasi itu. Cuman emang lebih seru sama teman. Tapi gue pun pas solo trip itu ketemu teman baru gitu. Jadi ketika gue traveling bareng teman, gue nggak akan nemu susah gitu kayak jalan sama orang baru dan orang-orang kayak bule gitu jarang, karena gue kan circle sama teman-teman gue mau dong kalau jalan. Nah kalau gue sendiri gue bisa explore, ketemu sama orang A di jalan, ketemu pas di hostel, ketemu jadi jalan bareng, punya teman baru, memperluas koneksi kayak gitu. Jadi emang ada plus minusnya, cuman buat have fun dan senang-senang emang sama teman-teman tuh lebih seru banget. Seru ya, bisa ngobrol-ngobrol, minta fotoin. Iya. Nah, kalau sendiri minta tolong orang jadinya fotonya jelek-jelek. Mas tolongin minta fotoin gitu ya. Iya. Oke, nah terus ini nih Mas Dim. Sekarang kan lagi corona nih. Itu gimana nih? Maksudnya lu sebagai traveler, influencer, tapi corona nih. Pasti Iya, berdampak lu banget. merasa down banget gitu ya, berdampak banget nih. Nah, itu gimana sih ceritanya lu bisa apa namanya? Melewati hari-hari tanpa jalan-jalan gitu. Keluar negeri ya. Keluar negeri tuh terakhir gue sebelum pandemi, jadi kalau nggak salah Maret Februari itu terakhir dari Amerika, dan transitnya juga di Cina lagi pas waktu itu. Tapi belum heboh-hebohnya kan. Nah terus selama pandemi itu ya udah gue jadi kayak ngerenung di rumah, nggak bisa kemana-mana, agak sedih juga. Dan kasihan kayak di Bali gitu kan, orang butuh penghasilan kan, turis-turis nggak ada. Nah gue juga prihatin kayak mereka sampai stres, banyak yang stres. Nah jadi sama Maret itu sebelum ada new normal lah, ya udah gue stay di rumah aja. Dan kayak waktu itu sih gue terus berusaha produktif, kayak malah ada kesempatan baru, kayak gue contohnya jual preset. Gue bikin preset foto gue di Lightroom dan gue jual di web gue. Nah terus gue juga bikin kayak filter di Instagram, tau kan yang buat Instagram story itu ke perusahaan-perusahaan. Nah jadi gue asal skill ketika gue di rumah aja gitu. Nah terus setelah new normal, nah gue jadi diundang di Kementerian Pariwisata buat sosialisasi protokol kesehatan ketika lagi liburan kayak gitu. Karena sekarang kan udah adaptasi kebiasaan baru gitu kan. Jadi kayak udah mulai bisa jalan-jalan, cuman harus tetap patuh protokol kesehatan. Jadi nggak kerasa banget nih, kita sekarang udah berapa bulan nih dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan. Tapi awalnya pasti berat lah ya, tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai biasa nih Mas, apa gimana? Atau masih pengen? Sekarang ya gimana ya, agak dilema sih. Jadi kayak soalnya kan antara COVID bertambah makin parah, terus tapi mau berpergian juga mikir-mikir lagi juga, karena meskipun udah ada protokol kesehatan tapi kan tetap aja gitu kan. Tetap kayak apa, sebaiknya di rumah gitu. Jadi ya kalau pun pergi paling itu semua kerjaan sih, kayak next week ke Bintan itu juga kerjaan sama Kementerian Pariwisata. Jadi gue kalau soal kerjaan ya udah, tapi kalau untuk sendiri kayak jalan-jalan gitu paling yang deket-deket aja gitu, kayak contohnya ke rumah
teman di Bandung di Pajai gitu, stay Di di rumah Pajai. juga. Ya, Bareng rumah gue juga teman. dulu ya. Ke rumah teman. Iya. Berarti lu tuh sebagai apa nih, brand ambassador gitu dari brand ambassador apa ya? Nah, sosial Bisa kali media ya disebut bisa sama juga. Kementerian Pariwisata gitu. Kayak jadi Kemenpar tuh ngundang sosial media influencer yang lebih ke travel gitu buat mempromosikan pariwisatanya di Indonesia aja, karena kan kasihan Oh, oke. warga Indonesia kan ditolak, paspornya ditolak dong Iya. di mana-mana, nggak bisa keluar Berapa negeri. puluh negara ya itu ya. Iya, makanya dia gencarnya kayak di Indonesia aja tapi tetap patuh pada protokol yang ada. Jadi gua kayak ngasih tahu cara-caranya gitu. Sebetulnya gue juga agak khawatir ya. Maksudnya gue juga pernah baca di berita gitu ya. Kalau misalnya new normal ini tuh bakal jadi terus-terusan gitu. Walaupun nanti mungkin corona udah mereda, tapi tetap masyarakatnya tuh kayak punya apa namanya? Punya Ketakutan. parno lah ya. Punya Hmm, takut. Iya iya, nggak sih? iya, iya. Jadi kayak mau deket-deket orang stranger, Iya. jadi kayak ih takut gitu. Jadi kita biasanya seperti ini gitu kita. Tapi Sudah menurut gue terbiasa seperti ini. mungkin suatu saat akan kembali normal lagi ya, seperti kayak 100 tahun yang lalu yang apa flu, Flu Spanish burung. flu itu ya, Spanish Oh flu. ya, Spanish flu tuh 1901. Ya kan sekarang udah terus udah normal kan ya, butuh Ya, waktu yang lama mungkin ya. iya, 100 tahun. Iya. Oke, nah terus kita lebih ke bahasannya lebih ke arah marketingnya nih Mas. Nah tadi gue pengen tahu juga nih, gue sempat baca di LinkedIn ada temen lu komen di situ bilang bahwa lu tuh sampai di posisi ini sebagai social media influencer itu tuh ada apa ya, step by stepnya lah gitu. Jadi nggak seperti senatural sekarang gitu. Orang lihatnya mungkin itu natural gitu, tapi sebetulnya itu tuh profesional. Nah, boleh diceritain nggak Mas? Itu tuh dari dulu awal sampai sekarang tuh bagaimana, Dim? Nah itu ya sebenarnya kalau orang mungkin ngeliatnya kayak di sana, woi enak banget nih tinggal ngepost kali dapet duit, atau kayak hidupnya kayak gampang. Padahal di balik itu semua enggak. Kita juga masih berusaha nih, kayak contohnya ngebangun personal branding pada sosial media kita juga penting. Terus juga untuk gimana caranya tetap kita naik dengan cara berkolaborasi sama influencer lain. Jadi tuh kita sesama influencer tuh apa ya, bisa dibilang saling saling kerjasama untuk tukar-tukeran followers gue ke followers dia ke followers gue. Jadi kayak gitu ya sistemnya. Makanya ketika ada kayak meet, influencer meet gitu, jadinya kayak follow-followan, jangan sombong-sombong lah gitu kalau di circle gue gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus juga kayak kita tuh bikin penting banget schedule. Jadi misalkan udah disiapin untuk bulan ini, apa kalau sebulan ke depan udah ada kontennya bagus, minggu depannya udah ada bagus, kayak gitu. Karena konsisten itu di sosial media tuh ngaruh banget, karena sekalinya nggak ngepost selama sebulan aja tuh engagement turun banget. Waktu itu pernah jadi kayak nggak ngepost sebulan, tiba-tiba langsung drop gitu ketika baru ngepost lagi di awal gitu, karena semenjak algoritmanya Instagram ganti gitu kan. Jadi kita harus konsisten upload. Konsisten is the key gitu sih. Konsisten is the key, tapi tetap konsistennya juga sesuai sama konten yang udah kita tetapkan di awal gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah, terus tapi pernah nggak sih coba-coba gitu? Kenapa? Pernah coba-coba traveling nih, terus tiba-tiba lu pivoting lah kalau bahasa bisnisnya. Pivoting malah jadi konten misalnya masak-masak atau apa deh gitu. Atau lu dari dulu tuh traveling aja gitu? Oh, kayak gitu. So far tapi mostly pernah kayak di story doang. Kayak banyak kayak misalkan gue juga sharing tentang
bisnis, kadang Hmm. tentang apa namanya, self improvement kayak gitu-gitu. Gue sharing karena gue sharing apa yang ada di pikiran gue ke followers gue, dan followers gue juga senang as long as itu bermanfaat buat mereka kayak gitu. Dan intinya tuh di sosial media kalau lo mau naik, bisnis mau berkembang, mau lu content creator atau punya bisnis, di sosial media lu tuh ada 2 yang penting. Dan ini kata Gary Vee, atau Gary Vee nggak sih, kayak orang pro-nya sosial media gitu di Amerika, dia bilang tuh ada 2 kuncinya, either entertaining, menghibur, atau yang ada isinya informatif. Edukasi gitu ya? Iya, informatif sama entertaining. Jadi entertaining misalkan lo kayak ngelawak atau lucu kontennya, atau yang informatif. Jadi kayak gue traveling dikasih tahu ini tipsnya, harganya berapa, kayak gitu orang senang. Nah kalau nggak ada 2 itu, susah lo buat naik dan sukses di dunia sosial media. Karena kalau coba aja isi IG lu tuh selfie semua, ya orang juga bosen nggak sih gitu, nggak ada yang follow. Tapi ada nggak sih? Tapi sebenarnya ada nggak sih? Gue nggak tahu ya, maksudnya behind that gitu kan ada juga tuh, maksudnya dia apa namanya, dia posting di IG itu tapi fotonya foto dia semua gitu, selfie semua, tapi followernya banyak tuh. Nah itu kemungkinan kayak gitu good looking gitu. kecuali good looking ya, kecuali good looking terus dia emang ngejual mukanya sama dance di TikTok tuh ada, yang itu ada. Jadi dari TikTok, followers TikTok yang dia suka dance joget-joget, emang dia akhirnya joget, jual muka itu banyak juga tuh yang suka naik. Nah kalau mukanya jelek kan susah. Terus tadi sama TikTok nih, TikTok, YouTube. Lu main TikTok sama YouTube kan sebetulnya? Nah kalau di TikTok gue masih mau merintis, karena kan gue dulu tuh TikTok kan brandnya kayak apa sih ini anak buat yang kayak dulu gitu kan, jelek banget kayak joget-joget. Pokoknya dulu tuh semua anak IG mikirnya TikTok tuh alay kayak gitu kan. Nah sekarang mereka kemakan omongan mereka sendiri, malah jadi ke TikTok gitu, karena kontennya ternyata nggak harus joget tapi bisa buat yang edukatif dan entertaining juga, kayak misalkan tips traveling gitu juga bisa. Nah gue baru mau masuk ke pasar TikTok gitu. Masak-masak juga gitu ya? Iya bisa juga. Yang bikin apa gitu ya, DIY bikin makanan-makanan tapi dengan kemasan TikTok banget gitu ya, pakai musik, pakai joget-joget gitu. Iya, karena sekarang TikTok tuh lagi nge-boost sebenarnya, sekarang kesempatan yang bagus untuk masuk ke TikTok karena mereka belum ada iklan gitu. Jadi nanti setelah mungkin mereka kayak Instagram baru mereka ada ads. Sekarang tuh mereka lagi butuh content creator untuk naikin si TikTok ini, makanya sekarang kesempatan bagus. Iya. Jadi kalau sekarang masuk TikTok nih, kesempatan buat muncul di apa ya istilahnya kalau di TikTok ya? Di halaman utama FYP, lah ya. FYP, FYP ya. Berarti sekarang mah belum bisa dimonetisasi ya TikTok ya? Belum bisa. Nah Sekarang itu baru sebenarnya lo punya sosial media tuh nggak boleh cuma satu gitu loh, nggak boleh cuma IG, sebaiknya diversifikasi. Jadi kayak ada TikTok, YouTube, karena nanti dari TikTok teman-teman gue yang di TikTok followers IG-nya jadi banyak gitu, nge-link ke Instagramnya dan satu sama lain kayak gitu. Kalau YouTube gimana? Lu mainin YouTube juga? Gue main YouTube. Kalau YouTube gue lebih ke vlog video gitu. Cuman belum apa ya? Gue belum bisa konsisten di YouTube sih kalau untuk sekarang. Gue sebenarnya udah nonton sih. Iya karena yang ke Amerika itu ya terakhir ya. Dan itu gue udah ada editornya gitu. Jadi dan gue itu yang edit tuh editor, cuman gue kurang suka sama yang edit. Terus yaudah deh stop. Mau gue aja ngerjain, nggak dikerjain sampai sekarang. Nah itu juga. Padahal kalau konsisten teman-teman gue udah banyak yang bilang, Dim kenapa nggak diterusin vlog-vlognya gitu, karena belum ada waktu. Tadi gue sempat kepikiran nih tentang
like sama engagement. Mm-mm. Nah, kadang ada satu akun dia engagementnya apa namanya followernya tinggi, tapi engagementnya rendah. Atau Oke. misalnya engagementnya mungkin tinggi tapi likes-nya tinggi, itu sebetulnya lu ini nggak sih apa namanya mempelajari itu nggak sih Ya gue tahu, dari konten lu itu? gue pelajarin kayak sebenarnya tuh akun-akun yang besar kayak banyak juga yang engagementnya kecil, makanya brand-brand tuh juga lebih suka yang followersnya misalkan puluhan ribu daripada ratusan ribu, atau yang cukup di bawah 10k tapi kayak dia tuh engagementnya lebih tinggi. Nah itu apa ya, makanya followers banyak tuh kalau gue bilang sekarang di Instagram nggak penting, karena yang penting tuh lebih ke engagement itu sendiri. Karena kan Engagement ya. kalau misalkan lu punya followers banyak, gue sering banget ngeliat akun-akun kayak followersnya banyak nih sampai jutaan, ratusan ribu, tapi pas dia posting kayak nggak sebanding gitu loh, yang komen aja dikit. Nah kemungkinan beli followers gitu kan, dan gue sebenarnya kurang nggak nyaranin untuk beli followers, karena itu kayak temen gue yang di Instagram bilang Instagram akan tahu, dan itu kayak akun lu tuh jadi kayak engagement rate-nya jadi turun gitu loh. Jadi itu kayak sebaiknya jangan, mendingan organik aja secara perlahan dan secara natural, itu malah ngebikin kualitas akunnya jadi bagus dan konsisten ya yang key-nya itu. Dan sebetulnya itu ngaruh sama konten juga sih ya Mas ya. Misalnya kayak ada konten meme-meme gitu kan, itu cuma buat orang terhibur lah, ibaratnya nggak ada engage gitu ya. Dan itu sebetulnya kalau yang kayak gitu dia apa ya, monetisasinya apakah dari endorsement juga apa gimana sih yang kayak gitu? Dari endorsement sih, kalau kayak dagelan gitu dia kan yang repost doang udah cukup sukses ya. Kalau itu cukup sukses. Ada akun-akun yang unfaedah gitu juga sukses. Ada juga orang yang baru buat kayak gitu. Cuman ya itu duluan sih, karena udah ada dagelan dan lain-lain, jadi mereka yang tinggi. Kayak gitu. Jadi momentum juga ngaruh ya sebetulnya. Kalau misalnya nggak ada pesaing, positioning kita di mana gitu ya, dan ternyata audiens suka, ya pasti bisa juga lancar melesat gitu ya. Ya makanya kalau buat orang baru yang mau masuk ke sosmed sekarang tuh harus punya ciri khas keunikan gitu, karena kalau nggak susah kan, karena udah ada kita nih, misalkan kayak gue udah jadi travel blogger, kayak ada travel blogger lain juga yang udah followers lebih banyak. Nah terus kita baru mau masuk jadi content creator contohnya di travel blogger. Ya makanya dia harus bikin yang super ekstra, yang kayak yang beda sama gue atau influencer yang lebih tinggi gitu. Mereka harus lebih berusaha keras, karena kan mereka bisa dibilang baru, jadi harus memikat hati followers. Termasuk bisnis ya, punya brand Masuk clothing. bisnis, kayak misalkan clothing udah banyak banget, kayak kerudung, terus apa ya, semuanya banyak banget yang sama, kaos-kaos tapi gitu ya gimana caranya supaya brand itu beda, unik. Contohnya kayak misalkan apa ya, kerudungnya ini gampang loh cara makanya, tinggal make langsung jadi cantik kayak gitu, ditaliin kayak gitu. Pokoknya cari sisi keunikan gitu. Sama kalau bisa kayak teman-teman gue nih yang sukses gitu, pada kolaborasi gitu sih. Kayak misalkan temen gue bikin, nih gue ada kosmetik kayak gini, temen gue ini tuh dia dia tuh kerjasama sama brand kayak skincare gitu. Jadi itu kayak produk The Aesthetic Skin X Dion Mulia. Nah Dion Mulia ini influencer temen gue, kerja kolaborasi sama brand brand apa namanya, kayak brand kecantikan gitu. Nah langsung kayak sejam langsung sold out gitu, karena si brand lo itu kayak terkenal gitu kan secara nggak langsung. Jadi itu kayak kolaborasi yang mantap banget sih. Kayak terus kayak setiap dia
open ini produknya langsung sold out lagi dalam waktu 2 jam. Jadi kayak gitu terus sampai sukses si brandnya itu dan si influencer itu makin kaya raya kayak gitu. Jadi ya collab tuh menurut penting. Mau baju pun juga bisa collab kayak ini bajunya misalkan siapa Lukni X Uniqlo gitu kan, keren banget. Nah, terakhir Mas, gue pengen tahu juga nih, lu udah berapa lama sih sebetulnya di IG? Dari sejak tahun berapa? Kalau di IG tuh gue dari SMA kelas 3. Buset. Itu Lama banget ya. 2011 atau 2012. Cuman itu baru yang belum serius, itu baru kayak ngepost Oh. yang bukan travel, lebih ke apa aja gue foto gitu loh. Nah, baru pas kuliah. Kayak gue lah ya. Ya. Pas 2013 gue baru niatin gue kayak fotonya pakai kamera lebih ke profesional, terus baru deh. Mulai 2013 sampai sekarang 8 tahun ya. 8 tahun ya. Nah, tapi sebenarnya gue pernah dengar juga nih, katanya audiensnya IG itu dia lebih nggak tahu ya, apakah dia berkurang atau malah naik nih sejauh ini. Itu juga sekarang kayak teman-teman gue yang bahkan artis pun ya nih followers gue turun gitu. Kayak jadi itu perbandingannya kalau gue lihat di Insight kadang sehari nambah 200, yang unfollow juga 100 kayak gitu. Jadi emang yang ada yang unfollow dan ada yang follow. Jadi itu kayak apa ya? Ya itu udah natural aja, makanya harus konsisten itu sih. Karena kalau misalkan nggak konsisten, orang kok dia jadi jarang ngepost. Terus kok kontennya nggak menarik, makanya di unfollow. Dan kadang Instagram juga ini, kalau misalkan lo beli followers yang palsu-palsu gitu, mereka juga akan ngehapus followers fake itu, kayak bersih-bersih. Makanya gue nggak nyaranin untuk beli followers gitu. Jadi kan kayak malu banget gak sih udah Iyalah. banyak tiba-tiba aku hilang. Teman gue sebenarnya ada nih, pernah, jadi dia followersnya kalau nggak salah 500.000 gitu ya. Tapi dia akun meme gitu, memes. Nah, terus dia jual buat bisnis sepatu. Gue nggak tahu sih, itu pastilah ada pengaruh yang sangat signifikan ya. Tapi itu jual beli akun itu gimana tuh menurut lu kalau jual beli akun? Nah, Gak pernah juga akun. Nih, jujur kalau jual beli akun, gue pernah baca juga nih artikel dari mana lupa, pokoknya dia bilang itu juga nggak disaranin jual beli akun tuh. Jadi lebih baik lu bikin akun baru, pure dari awal, natural, emang itu akunnya khusus itu. Karena ketika lu jual beli akun itu niche-nya beda. Jadi target marketnya beda banget. Misalkan dari akun meme ke sepatu, itu udah kayak ngerusak apa ya, interest si akun itu. Jadi lebih baik kalau saran dari artikel yang gue baca waktu itu, mending lu bikin aja baru, tapi nggak apa-apa pelan-pelan, tapi pasti. Gitu. Daripada beli akun dan jatuhnya kurang bagus si engagement ini. Dan teman gue juga ada yang beli akun meme buat akun kayak digital platform buat apa ya, informasi gitu. Kurang naik juga, kayak nggak boom gitu. Jadi emang lebih baik mending merintis dari awal sih daripada natural aja gitu ya. Dan itu kan nggak sesuai aturan Instagram, pola isinya nggak boleh memperjualkan akun kan sebenarnya. Nah, terus terakhir nih, setelah corona beres lu mau apa nih rencana? Mau ke negara mana lagi nih? Amerika Latin, ke Machu Picchu. Oh, menarik banget tuh. Itu apa ya? Culture ya. Iya, gue pengen yang eksotik gitu, kayak pengen kalau misalnya kayak negara-negara Eropa, terus yang kayak udah terkenal gitu, Paris, Italia, kayak udah bosan guys semua orang kesana. Jadi gue kayak abis corona tuh pengen banget ke negara eksotik kayak Peru, terus Kolombia, Brazil. Kalau lu Indonesia gimana?
Apa? Kenapa? Kalau Indonesia? lu? Oh, Kalau gue, Kalau Indonesia gue mau ke Raja Ampat. Gue nggak pernah ke Raja Ampat, coy. gue juga pengen sih ke Raja Ampat. Iya, jauh banget. Nanti deh, setelah beres buah, normal lagi. Kita bareng-bareng aja, Mas. Boleh. Bareng Pak Jan, nih dia yang atur Pajak, tripnya. iya, kita bareng-bareng Kalau lu habis traveling bareng. corona mau ngapain, Bang Loki? Gua mau jalan-jalan sih. Ke? Jalan-jalan ke Indonesia lah, keliling-keliling Indonesia dulu. Terus gua lanjut sekolah sih, gue pengen sekolah lagi karena udah jadi dosen harus sekolah lagi. Kayaknya di S3. luar pengennya. Ya, tuntutan profesi sih sebetulnya. Oke. Pengennya di mana nih kuliahnya? Di negara mana? Gue pengennya di Eropa sih. Tapi gue Eropa. belum milih. Cuman kayaknya sih di sana. Gue sebenarnya dulu udah Bisnis. sempat S2. Waktu S2 itu gue udah keterima. Cuman karena keterima kerjanya berbarengan, jadi gue milih kerja dulu. Padahal waktu itu gue tinggal apa namanya? Tinggal tes LPDP-nya doang gitu. Jadi udah ada acceptance dari apa tuh waktu itu gue lupa lagi. Edinburgh. Wah, Lu pernah? sayang banget. Di UK dong. Pernah? Udah. Oh iya, Di mantap. Scotland kan? Iya, Scotland. Hmm. Gitu, Dim. Jadi, thank you banget nih, Dim, udah Sama-sama. meluangkan Thank you juga udah diajak ke sesi ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman. Amin. Thank you, Dim. Gua recordnya matiin dulu, baru abis itu kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Wait a minute.